وبركاته. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا تشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lamplit, Kota Banda Aceh, yang dimuliakan Allah semuanya dan seluruh para pendengar dimanapun saudara kami berada. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas tema tentang virus akidah. Virus akidah yang kami maksud adalah beragam pemikiran yang berkembang baik di luar atau muncul dalam pikiran kita, yang kalau seandainya tidak diberikan jawaban berkenaan tentang ini, itu bisa mengganggu akidah kita. Itu kami maksud dengan virus akidah. Jadi beberapa serial ke depan memang kami bicara masalah ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh anak muda. Memang ada pertanyaan seperti itu, mungkin juga ada di kalangan para akademisi kita ataupun orang-orang yang banyak membaca tentang masalah ilmu nantinya berkenaan tentang masalah akidah. Beberapa pertanyaan yang akan kita jawab dalam pertemuan kali ini adalah selanjutnya ada dua pertanyaan yang sudah kita jawab pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan kali ini kita menjawab pertanyaan pertama adalah bagaimana kita membantah teori evolusi bahwa alam berkembang dari sesuatu yang sederhana pada sesuatu yang kompleks. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin menyatakan bahwa banyak sudah yang menjawab tentang masalah tentang bagaimana kita membantah teori evolusi itu. Teori evolusi, kalau kita lihat dalam dunia sains, itu adalah suatu hal yang seakan-akan sudah mutlak benar, tidak bisa dibantah. Teori evolusi itu menyatakan bahwa semua organisme yang ada di alam ini itu bersumber daripada satu gen leluhur yang sama, gen leluhur yang sama. Jadi semua makhluk hidup yang kita tahu ada saat ini itu sumbernya satu, dari satu gen. Baik manusia, begitu juga dengan manusia ataukah hewan, semuanya dari hewan yang berbagai macam tingkatannya itu, sampai dari yang punya kaki sampai yang tidak memiliki kaki, itu asal usulnya adalah dari satu gen asalnya dulu. Nah, berarti teori evolusi ini ingin menyatakan bahwa perkembangan makhluk hidup itu dari sesuatu yang sederhana kemudian berkembang sampai menjadi kompleks. Dari satu gen sampai manusia hari ini berapa gen? Sangat kompleks sekali. Jadi terus perkembangan terjadi secara kompleks. Nah, lalu ditanyakan perkembangan manusia sampai membentuk manusia yang lebih sempurna daripada hewan binatang itu semua sampai jadi manusia seperti ini. Itu kok bisa begitu? Itu sebabnya karena bukan Allah yang menentukan, bukan, tapi apa juga seleksi alam. Nah, alam yang menjadikan manusia bisa begini, dulu di pohon, akhirnya sekarang sudah turun ke tanah, dulu berjalan 4 kaki, sekarang sudah 2 kaki. Itu sesuai dengan seleksi alam. Karena alam menjadikan kita jadi seperti ini. Jadi bukan ditakdirkan, bukan. Nah, di dalam dunia para saintis, teori ini itu adalah iman yang tidak boleh disanggah. Kalau ada ilmuwan-ilmuwan yang menulis
yang tidak mau mempercayai teori ini, membantah, itu dalam jurnal-jurnal diakui dunia disipak luar, nggak boleh pakai. Jadi itu doktrin juga. Jadi jangan kita pikir bahwa para ilmuwan ini sangat ilmiah sekali, enggak juga. Dalam masalah itu mereka doktrin buta. Dan kita tahu itu banyak, itu bukan rahasia, itu lagi sudah rahasia umum itu di bidang sains ya, yang seperti itu. Nah, jadi dari sini kita dapatkan kenapa para ilmuwan sampai hari ini di barat, bahkan buku-buku mereka yang banyak bertebaran itu, banyak yang mempercayai justru adalah teori evolusi seperti ini. Jawabannya adalah, sebelum kita jawab masalah teori evolusi itu, kenapa banyak bertebaran para ilmuwan seperti itu? Karena mereka mempercayai teori evolusi ini adalah satu-satunya cara untuk lari dari agama. Jadi untuk lari dari agama, untuk tidak percaya kepada agama dan tidak percaya kepada Tuhan, opsi lainnya tak lain adalah mempercayai teori evolusi ini. Kalau nggak mau percaya teori evolusi seperti ini, maka terpaksa harus lari kepada adanya pendesain, ada desainer, ada pencipta di sana. Jadi karena tidak ada pilihan lain, mau meyakini ada agama atau tidak. Kalau tidak, maka percaya evolusi ini. Nah begitu, itu sebabnya kenapa maka banyak ilmuwan-ilmuwan yang ateistik mereka percaya akan ini, dan mereka bahkan bukan percaya saja, tapi mereka bahkan membela. Nah, lalu jawaban dari para ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti apa? Juga guru-guru kami di Al-Azhar mengajarkan kepada kami tentang masalah teori evolusi ini. Diajarkan supaya bukan untuk diyakini, supaya kita tahu di mana letak salahnya mereka. Kalau sesuai teori ini bahwa perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai kompleks, sampai lahir makhluk yang sempurna seperti manusia ini. Karena apa? Seleksi alam, kebutuhan alam. Manusia harus seperti ini. Tapi secara ilmiahnya, hukum alam secara ilmiah, sebagaimana hukum kedua daripada termodinamika, menyebutkan bahwa hukum alam itu dari yang kompleks menjadi sederhana, bukan sederhana menjadi kompleks. Enggak, terbalik bahkan. Hukum alam itu bukan dari sederhana kompleks, tapi dari yang kompleks menjadi sederhana. Hukum termodinamika yang kedua menyebutkan bahwa energi di alam ini dari pertama dan selanjutnya dia akan berpindah dari satu energi ke energi yang lain, bahkan seperti energi panas misalkan, itu makin lama dia semakin berkurang energi di alam ini. Contoh aja begini, untuk masalah termodinamika ini. Kita taruh air panas dalam gelas. Sudah kita masak panas dalam gelas. Panas air itu dari api. Api itu dari kayu. Kayu itu dari mana? Dari pohon. Itu sudah mati, kemudian jadi kayu bakar. Kayu bakar kita bakar hangus menjadi panas gara-gara ada api. Api itu kemudian menyebarkan panasnya kepada air. Air setelah panas, panas air lari kemana? Panas air itu lari kepada, kalau taruh di dalam ruangan, kalau ruangannya dingin, akhirnya energi itu juga menjadi hilang dan cepat dinginnya. Panas itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai akhirnya itu menghilang. Termodinamika kedua ini diyakini kebenarannya oleh para ilmuwan bahwa energi alam ini juga berpindah dari energi dulu yang hebat, kemudian berkurang sampai akhirnya energi alam ini nantinya akan sampai kepada tahap di mana panas di bumi ini stabil semuanya, jadi dingin semuanya. Ketika energi sudah stabil, sudah dingin semuanya, sampai kepada matinya energi di alam ini disebut dengan thermal death of universe. Pada saat panas di universe ini, di alam ini semuanya stabil semuanya, nggak berpindah lagi. Kenapa? Sama mengandung.
Kalau hari ini dari panas menjadi dingin, semua yang panas jadi dingin. Kalau semua nanti jadi dingin, udah nggak ada lagi yang bergerak, matilah alam ini. Ini dijadikan oleh para ilmuwan muslim untuk menyatakan bahwa evolusi itu salah. Kenapa? Evolusi itu mengatakan bahwa dari yang sederhana menjadi kompleks. Tetapi di alam ini sesuatu yang justru yang hebat kemudian berkurang sampai nantinya berakhir menjadi sederhana dan mati semuanya. Dan ini dijadikan bukti oleh para ilmuwan muslim menyatakan bahwa alam ini tidak azali, tapi dia akan berakhir. Secara hukum alam hari ini diketahui betul bahwa energi di alam suatu saat akan berakhir dan mati. Kita hari ini ambil minyak dari dalam bumi, kemudian kita bakar dengan mobil kita, dengan kereta kita. Nanti energi alam ini akan habis, kita bakar semuanya. Lari kemana energi ini? Menghilang. Sampai akhirnya energi bumi itu hilang. Ketika energi bumi ini hilang, betul lah, maka bumi ini akan semakin berkurang, bukan semakin sempurna. Kalau teori evolusi mengatakan semakin hari semakin sempurna terus begitu. Oh, ini enggak. Alam ini semakin lama semakin tidak sempurna dia. Kutub sudah mulai terus mencair, terus begitu. Kenapa? Energi terus berpindah. Sampai akhirnya semua energi stabil, enggak ada yang bergerak lagi, matilah secara hukum alam. Itulah kiamat nantinya, enggak bergerak lagi, semuanya tidak berguna lagi. Jadi alam semakin lama semakin rusak dia, bukan semakin bagus, enggak. Secara teori termodinamika disebutkan. Maka oleh sebab itu tidak bisa dipercaya bahwa teori evolusi itu benar adanya, tidak. Atas dasar itu. Nah, atas dasar bahwa alam ini tidak berpindah dari yang sempurna menjadi dari yang sederhana menjadi kompleks, tidak. Tapi sebaliknya, itu ilmiahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, jawaban kita juga terhadap teori evolusi ini adalah bahwa tidak pernah ditemukan secara benar adanya fase perpindahan makhluk dari makhluk yang kompleks itu menjadi dari makhluk yang misalkan yang sederhana menjadi kompleks, dari kera misalkan menjadi manusia. Didapat enggak didapatkan di sana ada manusia setengah kera, kera setengah manusia. Karena apa? Proses fase perpindahan itu enggak pernah dijumpai. Enggak pernah dijumpai yang seperti itu. Kalaupun ada, itu mitos. Sampai pernah ditemukan dulu abad ke-20 manusia Jawa namanya. Ada istilahnya dalam ilmu biologi evolusi, ditemukan katanya ada manusia di Jawa ya, yang dikatakan itu salah satu bentuk manusia yang perpindahan daripada manusia jenis kera berpindah menjadi manusia saat ini. Ini fase setengah-setengah, setengah kera, setengah manusia. Ternyata itu adalah bohong belaka. Karena apa? Ditemukan rangka manusia yang sakit pada saat itu. Saboh lah kaya tapi hana lain. Kalau seandainya itu benar, akan banyaklah kera-kera, setengah manusia didapatkan. Kenapa? Fase perpindahan, fase seleksi alam, tapi tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah merupakan mitos yang dibuat. Jadi evolusi itu sendiri merupakan mitos yang tidak bisa dijadikan sebagai, tidak punya dalil yang ilmiah yang kuat tentang masalah itu. Kita tidak boleh percaya akan itu. Kenapa? Itu bertentangan juga dengan akidah Islam kita. Karena ateis mempercayai itu tak lain adalah karena mereka untuk lari daripada keyakinan daripada agama. Maka apa salahnya kita katakan kepada mereka yang percaya kepada evolusi, teori evolusi itu, apa salahnya kalau kalian meyakini bahwa semua yang kalian mau itu ada yang menciptakannya, selesai urusan. Kenapa kita seperti ini? Karena memang manusia didesain, manusia sejak dari dulu enggak pernah berpindah dia, enggak. Gennya terus seperti itu. Gennya terus seperti itu. Tidak akan pernah gen manusia berubah suatu saat menjadi gen babi, menjadi gen rusa, enggak akan pernah itu. Enggak akan lahir dari manusia rusa, enggak akan pernah lahir. Dari rusa pun enggak akan pernah lahir manusia, enggak akan pernah itu. Gen itu akan terus melahirkan, mencatat semua keturunannya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ada. Karena apa? Allah telah menciptakan semua itu adalah sejak dari dulu, terus gennya tidak akan pernah berubah.
nggak akan pernah berubah. Itu catatan dalam ilmu biologi, bahwa setiap makhluk hidup yang mirip-mirip dengan manusia punya gen yang berbeda, dan akan terus gen itu diteruskan sampai kapanpun, terjaga semuanya. DNA, RNA-nya itu sama, tidak akan pernah berubah. Itu saya dengar langsung dari ilmuwan dari Indonesia menyatakan bahwa beliau adalah ahli di dalam masalah biologi, pernah kunjung ke Kairo. Beliau bilang sendiri, ajaib kata beliau, bahwa di dalam dunia sains mereka mempercayai teori evolusi, bahkan bahwa seakan-akan gen itu bisa berubah, gen manusia, gen babi bisa berubah menjadi gen yang lain sehingga melahirkan semakin sempurna. Seakan tali gen atau jalan gen itu bisa berpindah. Enggak, ternyata kita dapatkan gen babi ya babi terus, akan jadi babi sampai hari kiamat. Gen ular jadi ular terus sampai hari kiamat. Kalau kera jadi kera terus sampai hari kiamat. Dan manusia juga begitu, beda-beda dia. Kok bisa begitu? Tidak ada cara lain untuk kita percaya kecuali memang sudah didesain sejak awal seperti itu adanya. Maka kembali kepada pencipta awal, kembali kepada pencipta. Hikmah kita belajar dari sini apa? Kita belajar dari sini hikmah paling besar, bahwa kita ini orang muslim yang percaya adanya Tuhan. Siapa saja ilmuwan muslim, jangan malu-malu buktikan bahwa keyakinan Islam itu secara saintifik ilmiah benar. Jangan malu-malu, buktikan itu. Jangan pernah kita berani ataupun takut kalau seandainya nanti karya ilmiah saya nggak diterima oleh Scopus kah, entah apa jurnal yang, gara-gara apa? Karena membantah evolusi. Kita mau dari ilmuwan muslim, bantahlah teori evolusi itu, karena benar adanya keyakinan Islam bahwa mesti segala sesuatu ini didesain sejak awal seperti ini adanya, tidak berubah, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan pelajaran yang kedua adalah bahwa di dalam pelajaran sekolah kita, kalau ada yang mengajarkan teori evolusi, boleh kita ajarkan Ustaz? Boleh, ajarkan. Dan katakan ini teori yang salah, tidak sesuai dengan agama kita. Apa yang salah itu? Yang salah itu ini. Nah, begitu. Jangan ajarkan udah teori evolusi dikembangkan oleh Darwin, kemudian dikembangkan oleh Mendel, setelah itu terus begitu dibuktikan. Anak-anak kita berpikir, wah hebat sekali Darwin ya, berhasil menjelaskan asal-usul makhluk hidup. Kok bisa zebra itu kalau jerapah itu panjang ininya, lamat, menurut teori lamat panjang lehernya, kalau zebra pendek lehernya, itu adalah teori evolusi. Gara-gara makanan yang panjang-panjang sudah nggak ada lagi, jadilah lehernya pendek gara-gara itu. Nggak ada, katakan ini teori yang salah sesuai dengan iman mereka. Banyak para guru menyatakan, bertanya kepada kami, boleh enggak usah kami ajarkan teori evolusi? Ajarkan bahwa ini teori yang salah, jangan tertipu kalian, yang benar adalah seperti ini. Begitu. Penutuh. Berikan kata penutuh, kata putus, ya, kata putus bahwa ini salah, ini yang benar dalam dunia pendidikan kita. Kemudian ada yang bertanya selanjutnya adalah, Ustaz, betulkah ada sebab dan segala sesuatu itu ada sebab? Kalau segala sesuatu ada sebab, kenapa Tuhan tidak punya sebab? Kalau segala sesuatu itu punya sebab, kenapa Tuhan tidak punya sebab bagi adanya Tuhan? Pertanyaannya apa? Kan Ustaz, segala sesuatu itu mesti ada sebab. Ya, bahwa kita lahir ada sebabnya. Setiap ada bangunan kita lihat mesti ada sebab, ada yang membangunnya. Kita berpikir terus seperti itu. Ya, kalau seandainya padi kita sudah menguning, itu pasti ada sebabnya juga. Ada yang menanam, ada ini, ada itu, banyak faktor alam yang menjadikan padi itu tumbuh. Mesti ada sebab-sebab. Sekarang, kalau semua makhluk ini ada sebab di belakangnya, kita lahir ada sebab ayah kita dan ibu kita ada kakek kita, terus begitu. Semua fenomena di alam bisa dicarikan sebabnya. Kita percaya itu begitu. Sekarang ditanyakan, lalu kalau semua yang ada di alam ini ada sebabnya, kenapa Tuhan tidak ada sebab bagi adanya Tuhan? Kok Tuhan itu ada? Apa sebab adanya Tuhan?
Kenapa kami nggak boleh mempertanyakan seperti itu? Nah, ini banyak sekali ditanyakan oleh anak-anak muda juga. Bagi yang mereka sedikit berpikir lebih jauh yang nggak biasa dipikirkan orang. Makanya ingin kami berikan jawaban dalam hal ini bagi yang mempertanyakan, kenapa kita nggak mempertanyakan apa sebab adanya Tuhan? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita wajib percaya dalam ilmu tauhid bahwa di belakang segala sesuatu itu ada sebab. Itu adalah prinsip penting dalam ilmu tauhid. Semua yang baharu, semua yang berubah, semua yang berpindah, semua yang dia itu terus silih berganti, maka di belakang itu mesti ada sebabnya. Sebab daripada makhluk hidup itu adalah Tuhan pencipta. Okey. Terus sebab daripada Tuhan itu siapa? Nah, banyak sekali para filosof juga yang tak percaya akan adanya Tuhan, mereka menyatakan bahwa ini dia sebabnya. Karena tidak ada yang memberikan jawaban sebab adanya Tuhan, makanya saya tidak percaya akan adanya Tuhan. Mulai pegang. Kenapa enggak berlaku sebab juga pada Tuhan? Kenapa sebab adanya Tuhan? Nah, para ilmuwan muslim, para ulama kalam juga telah menjawab dulu. Bagaimana jawaban yang diberikan oleh para ulama kita? Bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita melihat ada misalkan rumah sudah dicat, waktu kita pulang warnanya sudah berubah dari warna merah sudah dicat jadi warna abu-abu misalkan, dari warna putih rumah sudah dicat jadi warna abu-abu. Ini mesti nih ada sebab. Siapa yang ngecat ini? Siapa yang merubah ini? Kita cari siapa yang ngecat ini. Siapa yang mengecat rumah? Si A kita bilang, Tengku Mae yang cat. Kemudian siapa? Kita tanya lagi, karena ini Tengku Mae yang cat, siapa yang cat Tengku Mae? Siapa yang mewarnai Tengku Mae juga? Apakah kita tanya begitu? Kalau kita sudah tahu sebab cat itu adalah Tengku Mail yang ngecat, apakah saya tanya siapa yang mengecat Tengku Mail? Kan enggak. Ya udah. Karena mengecat itu tidak ditanya untuk orang. Kan begitu. Siapa yang memasak nasi ini? Ibu. Okey. Siapa yang memasak ibu? Nanya mana? Ada yang nanya begitu? Enggak kan? Ada pertanyaan yang enggak bisa ditanya kepada pelaku. Apa sebab adanya alam? Allah. Lalu siapa yang menjadikan Allah? Ada yang nanya begitu? Enggak berlaku. Sama dengan tidak berlaku ibu memasak nasi. Ibulah yang memasak nasi. Siapa yang memasak ibu? Pegahandanya. Kenapa enggak ditanya? Kalau ada yang nanya begini, nyosawan. Bahasa Acehnya sewen. Lebih-lebih lo mereneng. Begitu juga dalam masalah ini. Yang menciptakan alam ini Allah. Ditanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Kami katakan sewen juga ini. Karena pertanyaan sebab adanya Tuhan tidak bisa ditanyakan. Seperti Anda tidak bisa menanyakan siapa yang memasak ibu. Karena memasak enggak berlaku untuk ibu, berlaku untuk nasi. Berlaku untuk nasi. Nasi itu dimasak oleh ibu. Siapa yang memasak ibu? Enggak berlaku itu. Begitulah saudaraku yang dimuliakan Allah. Kenapa tidak berlaku memasak? Siapa yang memasak ibu? Karena sifat ibu berbeda dengan sifat nasi. Begitu juga sifat makhluk ini berbeda dengan sifat Allah. Allah, makhluk ini, alam ini diciptakan. Okey, berarti dia makhluk. Sedangkan Allah, Tuhan, dia Khalik, pencipta. Kalau Allah sebagai pencipta, pertanyaan yang saya tanyakan kepada makhluk enggak bisa saya tanyakan kepada pencipta. Kenapa? Karena beda sifat. Beda sifat. Beda sifat.
Nah, orang yang mempertanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, apa sebab adanya Tuhan, berarti dia pikir sifat makhluk dengan sifat Tuhan sama. Sama seperti dia pikir sifat nasi dengan sifat ibu sama macam. Ya, nasi dimasak oleh ibu, siapa yang memasak ibu? Dia pikir ibunya. Tapi ibu itu dalam bahasa Aceh adalah hidangan yang dimasak pada hari bulan Ramadan, ya, yang ibu, ya. Ya, tapi kalau ibu adalah seorang ibu, tapi punya ibu je, ya, lain jadi dalam, ya. Sifatnya sama dengan nasi. Nah, oleh sebab itu orang yang mempertanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, siapa yang mengadakan Tuhan, itu dia berpikir sifat Tuhan dengan sifat makhluk sama. Maka kita katakan kepada orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, gara-gara dia tidak bisa menjawab siapa yang menciptakan Tuhan, makanya kami enggak percaya ada Tuhan, karena enggak ada yang memberikan jawaban ini. Dia pikir sudah hebat sekali dia. Kami katakan Anda tidak paham. Tidak ada konsep yang berbeda dalam cara Anda berpikir. Nasi dengan ibu Anda pikir sama, bedakan. Tidak semua bisa Anda tanyakan. Begitu juga dengan makhluk dengan Khalik. Makhluk diciptakan, Khalik itu pencipta. Harus berbeda. Kami orang Muslim membedakan dua sifat ini. Sedangkan orang ateis yang tak percaya akan adanya Tuhan, berarti menunjukkan mereka tidak mampu berpikir, memilah-milah dalam mereka berpikir. Tidak memiliki dua konsep ini dalam berpikir. Konsep Khalik, konsep makhluk enggak ada dalam pikiran mereka. Mereka yang ada konsep adalah materi semua. Yang ada adalah lagenyan mendung. Yang ada nasi semua. Enggak ada dalam pikiran. Kawan-kawan sekalian, ada kawan-kawan muda bilang bahwa Ustaz, memang kan kalau kita berdebat dengan orang-orang yang banyak membaca, goyang akidah kita. Kita takut juga kita, ya, kalau banyak-banyak pikir kan, ini kita juga ditanya macam-macam, sehingga kita enggak. Bahwa akidah Islam ini mampu memberikan jawaban terhadap banyak pertanyaan di alam ini yang enggak mampu dijawab oleh para filsuf sekalipun. Saya membaca sendiri bagaimana filsuf Bertrand Russell, seorang filosof terkenal di Inggris abad 20 yang meninggal tahun 72, itu sangat diakui sebagai filsuf ternama di barat pada masa dia. Dia juga enggak percaya kepada Tuhan. Sebabnya kenapa? Dia bilang bahwa sebabnya dia enggak percaya kepada Tuhan sejak masa muda. Dia tanyakan kepada ayahnya bahwa siapa yang menciptakan Tuhan, ayahnya enggak mampu menjawab. Oleh sebab itu dia enggak percaya akan adanya Tuhan. Padahal dalam masalah matematika, Bertrand Russell itu luar biasa menjadi rujukan filosof matematika yang paling hebat dia, bersama dengan Alfred North Whitehead. Berdua dia hebat sekali dia, karena mampu menerjemahkan filosofi matematika, hebat sekali. Tapi bab masalah Tuhan kah konyol betul, hanya gara-gara dia jawab masalahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, begitulah, ya, sebenarnya akidah Islam ini adalah akidah yang paling sempurna, yang sangat sesuai secara logika adanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang ditanyakan tentang ada apa dengan agama dan akhlak. Memangnya kita nggak bisa hidup kalau nggak ada agama? Ya, keberat sih pertanyaan. Memangnya kita nggak bisa hidup kalau nggak ada agama ini? Emangnya kemana-mana kita bicara masalah agama-agama, orang-orang Islam bicara masalah Islam yang paling benar? Memangnya kalau nggak ada agama kita nggak bisa hidup? Gimana pegah di ron-ron? Tuh banyak orang-orang Eropa yang sudah hebat-hebat, mereka nggak percaya akan ada agama, enjoy aja hidupnya. Ya. Bahkan negara-negara yang dikatakan paling bahagia di dunia ini justru hanya cemong negara-negara orang yang beragama di dalamnya banyak. Seperti apa? Norwegia, kemudian Denmark, Swiss. Itu negara-negara yang tingkat ateis itu paling tinggi di dunia. Ya.
Jadi kalau begitu kita nggak perlu percaya akan adanya agama, bisa-bisa saja kita hidup. Nah, ini memang syubhat paling besar yang harus kita jawab. Emangnya kita nggak bisa hidup tanpa ada agama ini? Nah, bagaimana kita yang percaya akan adanya Allah, percaya akan benarnya Islam dengan segala sistem akidah dan akhlak syariat yang paling sempurna, bagaimana kita jawab ini? Maka hati tiga dua lagi yang buat. Tapi pertanyaan ini ditanyakan jelas. Berat aja, berat. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita berikan jawaban? Waktu pun sudah hampir habis ya. Kami sampaikan adalah bahwa mari kita lihat, kebutuhan terhadap agama itu adalah kebutuhan naluri manusia. Dulu ketika Nazi berkuasa di Jerman, ketika Hitler berkuasa di Jerman, dia membuat keputusan orang-orang yang sudah cacat, orang-orang yang sakit itu dibasmi semua. Kenapa? Itu menghabiskan kas negara. Menghabiskan kas negara. Orang-orang sakit, pincang, yang harus dirawat pakai BPJS, lebih banyak sakitnya daripada bayar pajak. Yang begitu dulu ketika Nazi berkuasa di Jerman, itu semua disuruh bumi hanguskan. Kenapa? Merugikan negara. Lalu kemudian proyek penelitian Nazi di Jerman dulu, orang-orang diambil, dibawa dalam laboratorium, dijadikan sebagai apa? Sebagai kelinci percobaan. Bukan pakai kelinci, orang percobaan, manusia percobaan. Kalau sekarang pakai kelinci, pakai kera, pakai tikus.